Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Kita tahu bahwasanya orang-orang Wahabi itu berpegang teguh kepada ayat mutasyabihat dan mereka mengatakan tidak boleh ditakwil. Maka kita akan menjelaskan apa itu takwil dan bagaimana, apakah boleh apa tidak takwil, terus apakah para ulama itu mentakwil apa tidak. Begitu. Jadi orang-orang takwil itu berdasarkan ayat Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Jadi ayat itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi ayat itu ada dua, ada mutasyabihat, ada muhkamat. Muhkamat itu disebut dengan ayat ummul kitab. Artinya apa? Mutasyabih itu ayat yang kembali kepada ayat muhkamat. Dalam memaknai mutasyabih itu harus kembali ke ayat muhkamat. Karena ayat muhkamat ini tidak memiliki kecuali satu makna. Jadi dari segi bahasa dia itu hanya memiliki satu makna saja, tidak memiliki makna-makna yang lain. Artinya apa? Artinya sudah jelas maknanya. Jadi tidak bisa dimaknai dengan yang lain, tidak bisa memiliki kemungkinan makna yang lain. Artinya dia hanya memiliki satu makna. Ya ma la yahtamilu minat ta'wili bihasabi wad'il lughah illa wajhan wahidan. Jadi kalau diartikan itu selalu maknanya hanya satu. Ini ayat yang disebut dengan ayat muhkamat dan disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, hunna ummul kitab. Jadi dia itu adalah ummul kitab. Artinya apa? Ayat mutasyabihat itu kembalinya ke ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa hal ta'lamu lahu samiyya. Itu artinya ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang saya sebutkan itu ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya baik dari satu segi maupun semua segi. Sedangkan kalau ayat mutasyabihat itu lam tattadhih dilalatuhu, itu tidak jelas. Artinya apa? Au yahtamilu aujuhan adidah. Dia itu memiliki banyak makna. Begitu. Artinya banyak mana apa? Secara bahasa kata itu memiliki banyak arti. Jadi butuh arti yang tepat yang sesuai dengan ayat muhkamat untuk mengartikan ayat mutasyabihat. Jadi oleh karena itu butuh untuk nazar, butuh untuk penggalian dalil sehingga diartikan sesuai dengan ayat-ayat muhkamat yang dia itu sebagai ummul kitab, begitu. Jadi butuh untuk dipelajari oleh orang-orang ahli ilmu yang memiliki pengetahuan tentang bahasa dan mereka tidak mereka saja, tetapi mereka itu memiliki pengetahuan sehingga bisa tahu bahwasanya makna ayat ini yang tepat itu seperti apa. Ayat mutasyabihat itu seperti Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Begitu. Sedangkan kita sudah jelaskan bahwasanya ayat itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Dan di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala itu mencaci orang-orang yang mengandalkan ayat mutasyabihat. Artinya apa? Yang mengartikan, yang mengambil sesuai zahirnya saja, yaitu sesuai atau yang mengambil secara zahirnya saja, secara tekstual saja. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala
itu mencela mereka. Seperti kisahnya yang di situ ada seseorang yang dia itu mengambil ayat mutasyabihat secara zahir sehingga di situ akan menimbulkan kerusakan. Kemudian oleh Sayyiduna Umar, orang tersebut itu dipukul. Kenapa ya? Karena bahayanya sangat-sangat besar sekali kalau seseorang itu berpegang teguh kepada ayat mutasyabihat secara zahirnya, yang itu tentunya menentang yang itu tentunya menentang ayat muhkamat dan berseberangan berlawanan dengan sifat-sifat yang sesuai, yang cocok untuk yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kisah Sayyiduna Umar tadi yang memukul orang yang menimbulkan fitnah dengan ayat mutasyabihat itu disampaikan di dalam Musnadud Darimi halaman 131 begitu. Kemudian ayat mutasyabihat itu terbagi menjadi dua. Ayat mutasyabihat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu la ya'lamuha illallah. Jadi tidak mengetahui artinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti pastinya datangnya kiamat, kapan terjadi. Inilah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat mutasyabihat yang kedua itu diketahui oleh Allah dan diketahui oleh ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu para ulama. Seperti makna istiwa di dalam ayat ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ini kan para ulama menentukan bahwasanya maknanya itu qahara dan hafidha. Maka ayat ini diketahui maknanya oleh ulama juga begitu. Maka yang dicela di dalam ayat fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini adalah orang yang dicela dalam ayat ini, itu adalah orang yang mencoba untuk menentukan waktu hari kiamat dan mencoba untuk menentukan waktu keluarnya Dajjal. Ini kan hal yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dicela pada ayat ini itu adalah orang yang mentakwil ayat mutasyabihat yang kita katakan bentuk kedua tadi seperti istiwa, tetapi mentakwilnya itu tidak sesuai syariat. Itu juga dicela di dalam ayat yang saya sebutkan. Jadi takwil yaitu mengeluarkan ayat dari zahirnya, yaitu mengeluarkan ayat dari zahirnya dengan dalil, ini itu namanya takwil ya. Itu diperbolehkan jika sesuai dengan syariat dan orang yang melakukannya itu tidak dicela begitu jika sesuai dengan syariat begitu. Seperti bahwasanya mentakwil itu tidak bisa kecuali dengan dalil, dengan baik dengan dalil yang qati' atau dengan dalil yang akli yang qati' atau dengan dalil yang sam'i yang thabit begitu. Artinya dengan baik dengan dalil Al-Qur'an maupun dengan dalil akal yang pasti seperti itu. Adapun kalau tidak sesuai dengan dalil, maka pentakwilan itu adalah takwilan yang tercela, yang mazmum, at-ta'wilul mazmum, yang dicela di dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya kita sebutkan saja bahwasanya dalil qati itu Allah Subhanahu wa taala, dalil akli yang qati bahwasanya Allah itu mustahil serupa dengan makhluk. Itu mustahil Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan berdiam, menetap pada suatu tempat. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan duduk di atas arsy. Oleh karena itu para ulama salaf ketika memaknai ayat,
beliau mengatakan amiruha bila kaifin. Jadi ya maknai saja tetapi tanpa disifati dengan sifat makhluk. Yakini bahwasanya maknanya itu adalah cocok, layak bagi Allah dan dia itu tidak sama dengan makhluk, begitu. Seperti halnya yang disebutkan di dalam Al-Asma wa Sifat lil Baihaqi halaman 414. Jadi tidak bisa ayat mutasyabih itu dimaknai secara zahir. Kalau seandainya dimaknai secara zahir, maka para ulama akan mengatakan amiruha bila tafsirin. Jadi maknailah tanpa tafsir, tetapi ternyata dikatakan amiruha bila kaifin. Jadi dalil qat'inya secara akal qati' bahwasanya yang pasti bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak diserupai dengan duduk, tidak disifati dengan duduk, tidak disifati dengan bertempat, maka sifat-sifat ini tidak layak bagi Allah. Maka kalau memaknai ayat mutasyabihat harus berpegangan dengan dalil qati' ini. Ya kan? Tidak boleh menyalahi hal tersebut. Kemudian kita katakan ada orang yang mentakwil itu dicela. Ada ketika dia mentakwil tidak dengan dalil akal yang qati' atau dengan dalil sam'i yaitu ayat Al-Quran dan hadis yang sabit, maka orang yang melakukan hal ini itu dicela. Maka mereka itu termasuk orang-orang yang dicela karena seseorang itu tidak boleh al-khawdu fi kalamillahi fi tafsiri kalamillahi ta'ala biduni ilmin wala dalil, begitu. Kemudian kalau orang-orang Wahabi seperti konten yang pertama kita katakan bahwasanya mereka mengatakan at-ta'wilu ta'tilun wa zaigh, bahwasanya takwil itu sebuah penafian terhadap ayat dan itu sebuah kebodohan, maka ini adalah tidak tepat. Maka perkataan itu jelas perkataan yang salah. Berarti firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa dan juga ayat-ayat mutasyabihat yang lain seperti wa ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Ini ayat semuanya itu perlu untuk ditakwil dan perlu untuk dikembalikan di ayat muhkamat, karena ayat muhkamat itu hunna ummul kitab. Ummul kitab maksudnya apa? Ai turaddu al-ayatul mutasyabihat ilaiha. Jadi ayat mutasyabihat itu dikembalikan maknanya kepada ayat muhkamat. Jadi tidak boleh seseorang itu seperti orang-orang Wahabi memaknai ayat mutasyabihat secara zahir. Begitu. Seperti firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, alal arsyistawa. Ayat ini secara zahir dan ini tidak benar, Allah itu di atas arsy. Begitu juga ayat mutasyabihat yang lain. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ini menimbulkan secara zahir arti yang salah, yaitu menisbatkan arah kepada Allah. Begitu juga ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa inama tuwallu fathamma wajhullah. Itu menimbulkan ayat arti secara zahir, zahirnya bahwasanya Allah itu berada di arah fi ufuqil ard, yaitu di ujung bumi. Seperti juga firman Allah tentang Nabi Ibrahim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nah, ini kan zahirnya bahwasanya Allah itu bertempat di Palestina karena Nabi Ibrahim itu mutawajjihan ila Palestina, dan ini adalah tidak cocok dengan ayat muhkamat. Semuanya tadi zahirnya berarti tidak cocok dengan ayat muhkamat yang kita sebutkan, karena ayat muhkamat itu semuanya mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, tidak dikatakan bertempat, tidak dikatakan berarah. Laisa kamitslihi syai'. Jadi ayat-ayat tersebut harus ditakwil, tidak boleh dimaknai dengan zahirnya, tidak boleh dimaknai dengan zahirnya. Kemudian kalau orang-orang Wahabi mengatakan
bahwasanya kalau mereka kan kalau mau tidak mentakwil semua ayat akan bertabrakan antara ayat satu dengan ayat lain. Karena Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu kan zahirnya bahwasanya Allah bertempat di atas, ya kan? Tetapi kalau kita kalau Wahabi tidak mau mentakwil dan meyakini Allah berada di atas, kemudian kita katakan itu akan bertabrakan dengan ayat mutasyabihat yang lain seperti ayat tentang Nabi Ibrahim tentang Nabi Ibrahim bahwasanya beliau mengatakan yang difirman di dalam Al-Qur'an wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ini kan zahirnya bahwasanya Allah itu di Palestina, berarti di bumi kan. Berarti ini kan akan bertabrakan, apalagi ada ayat fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Itu kan ayat yang zahirnya menentukan, yang zahirnya itu adalah Allah ada di bumi. Maka akan bertabrakan, ya kan? Jadi orang itu tidak bisa memaknai ayat itu secara zahir. Kalau orang-orang Wahabi mengatakan enggak, yang atas tadi itu kita takwil karena menunjukkan arah atas dan itu sebuah kemuliaan, sedangkan yang bawah yang kalian katakan tentang Nabi Ibrahim, tentang fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah, tentang yang zahirnya Allah di bumi, itu kita takwil karena itu menunjukkan arah bawah dan arah bawah itu tidak menunjukkan kemuliaan. Nah, ini namanya hanya akal-akalan saja, tahakkum saja. Kenapa? Hanya akal-akalan saja karena siapa yang ngomong bahwasanya arah atas itu harus menunjukkan sebuah kemuliaan? Kita lihat malaikat itu tinggalnya di arah atas, ya kan? Begitu juga dengan arah atas itu ada makhluk-makhluk yang lain seperti matahari, bintang dan lain sebagainya. Dan para nabi itu tinggalnya di bumi, ya kan? Bumi itu di arah bawah. Masa mau mengatakan bahwasanya malaikat, matahari dan lain sebagainya itu lebih mulia daripada para nabi? Kan tidak. Para nabi itu jauh lebih mulia dari para nabi itu makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad makhluk paling mulia dan para nabi makhluk paling mulia, begitu. Tetapi tinggalnya mereka di mana? Di bawah, yaitu di bumi. Jadi mereka mengatakan arah atas ditakwil karena itu menunjukkan kemuliaan, sedangkan di bawah tidak ditakwil itu menunjukkan dun, yaitu menunjukkan tidak mulia, maka ini bisa terbantahkan, maka itu bisa terbantahkan. Jadi intinya ayat itu ada dua, yaitu ada ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Sedangkan mutasyabihat itu perlu ditakwil. Sedangkan yang dicela di dalam Al-Quran itu ketika mentakwil tidak, atau seseorang yang mentakwil ayat yang memang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Seperti apa? Seperti tentang hari kiamat. Kemudian seperti orang yang mentakwil tetapi tidak dengan dalil, tidak dengan dalil akli atau tidak dengan dalil nakli. Itu yang dicela. Sedangkan kalau takwil sesuai dengan dalil seperti yang dilakukan oleh para ulama itu terbagi menjadi dua, ada yang salaf, ada yang khalaf. Salaf itu kebanyakan takwilnya itu ijmali, sedangkan khalaf itu takwilnya kebanyakan itu adalah tafsili. Semuanya itu metode takwil dan semuanya itu diterima, begitu.